juga contoh ya nih Kang Akmal, saya kritisi nilai PISA kita kan rendah. Ternyata salah satu penyebab yang menurut saya ya, di Indonesia itu terlalu banyak pelajaran. Di SMA itu bisa 16, 17. Di Madrasah Aliyah bisa 20. Ketika saya dulu studi, sering diskusi dengan teman-teman bagaimana pembelajaran di Indonesia. Saya ceritakan di Indonesia itu seperti ini. Berapa pelajaran? Saya bilang kalau di madrasah saya tuh 21 subjects. Langsung melotot ya. 21. Apa nggak mabok itu? Kenapa? Ini gila. Banyak sekali pelajarannya. Itu padahal mereka bukan dari negara maju. Teman-teman saya itu dari negara Asia Tengah, kemudian dari Afrika, kemudian dari Asia Tenggara. Sangat terkaget-kaget. Kok bisa ya di sekolah itu pelajarannya 21 pelajaran? Ya. Itu di sekolah Madrasah Aliyah ya, yang religious school. Di sekolah umum public school bisa 16-17 pelajaran. Bagi mereka luar biasa banyak sekali. Bagaimana anak-anak itu bisa belajar katanya. Nah, kalau dengan konteks India, di India itu SMA cuma 6 pelajaran, Kang Akmal. 6 pelajaran. 6 pelajaran dengan yang pre-university college, PUC itu pelajaran saya misalkan kan ada stream ya. Stream itu kalau bahasa kita jurusan ya. Ada jurusan science, jurusan commerce, jurusan sosial ya. Saya tanya apa subjeknya. Kalau science itu biasanya yang pokok itu math ya, matematika. Kemudian English, bahasa Inggris, kemudian matematika, bahasa Inggris. Baru tuh ke pelajaran intinya fisika, biologi, kemudian kimia. Ditambah satu lagi, kalau di tempat saya di negara bagian saya tuh dengan bahasa daerah. Bahasa daerah itu misalkan kalau orang Muslim Urdu language, kalau orang setempat namanya bahasa Kannada. Ditambah satu lagi IT. Itu saja 6 pelajaran selama 2 tahun. Kalau di pre-university college kelas 10 11. Nah, kalau bayangin aja 6 pelajaran ya. Dan setiap hari mereka itu pelajarannya 6. Karena kan masuk jam 7 atau jam 8. Jam 2 atau jam 3 selesai. Jadi 1 jam matematika, berikutnya bahasa Inggris, berikutnya fisika, terus begitu. Besoknya begitu. Apa enggak pinter tuh? Setiap hari begitu. Nah di Indonesia matematika hari Senin, ketemu lagi Jumat. Ketemu lagi pelajaran yang lain. Nah, lupa duluan ya, terlalu banyak. Lebih esensial apa ya maksudnya mungkin itu? Gimana? Maksudnya pelajaran yang sedikit itu lebih esensial. Betul, esensial. Makanya kalau deep learning saya juga mengkritisi. Apa iya deep learning bisa diterapkan di Indonesia? Kenapa? Kalau deep learning kan berarti kan secara konten pun harus mendalam ya. Sedangkan struktur jamnya tidak dirubah. Apa itu nggak sulit ya? Struktur jamnya tidak berubah. Misalkan matematika hanya 4 jam. Deep learningnya kan guru harus bisa mengkontekstualisasikan pembelajaran di kelas ya dengan contoh-contoh real, ditambah lagi konsepnya. Cukup tidak 4 jam seminggu. Apalagi pelajaran tambahan seperti ekonomi ya, di kelas 10 itu tambahan 2 jam. Bisa tidak konsep ekonomi cuma 2 jam seminggu sekali. Kalau mereka di India itu 6 jam berarti kan, atau 10 jam ya, berarti minimal ada 6 atau sampai 10 jam untuk satu pelajaran. Nah ini kan beda ya, lebih dalam. Jadi saya bilang apapun kurikulumnya, apapun metodenya, tidak semudah itu. Kenapa? Karena submission conditionnya tidak terpenuhi ya. Mereka kalau di negara Finland misalkan ingin menerapkan konsep ini, kurikulum merdeka, anak bisa kreatif, ya pelajarannya cuma sedikit. Di Amerika saja paling SMA itu 8 sampai 10 lah, terlalu banyak. Ketika deep learning diterapkan mungkin bisa karena jamnya juga banyak. Nah, kalau di kita jamnya sedikit, pengen deep learning, aduh, mimpi juga ya.
Kenapa? Nanti yang harus sakti itu gurunya gitu. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang terbelakang, yang di kampung, SDM-nya terbatas, infrastrukturnya terbatas, bisa tidak di sekolah yang elit aja, yang infrastrukturnya banyak, belum tentu kalau waktunya terbatas. Itu gambaran singkat bahwa pendidikan Indonesia mungkin sulit berkembang karena memang kalau diurai itu masalah terlalu banyak gitu ya. Nah, diluruskan di aspek mana dulu. Nah, kalau kurikulum kita perbaiki oke, tapi ingat kurikulum juga harus jelas ya. Kalau andai kata saya misalkan diminta masukan misalnya berandai-andai ini oleh oleh kementerian, maka pemerintah itu harus membuat kontinuitas kurikulum yang berkelanjutan. Nanti setelah Pak Prabowo, siapa presidennya harus dilaksanakan, jangan diganti. Nah, ini perlu legislasinya di DPR untuk mengawal ini, bahwa kurikulum itu tidak boleh digonta-ganti. Meskipun kan kurikulum itu domainnya menteri ya, Menteri Pendidikan di Kemendikbud dan Kementerian Agama. Kemudian BSNP ditambah satu lagi oleh pemerintah daerah. Nah, tidak undang-undang yang mengatur supaya tiga komponen tadi tidak boleh sembarangan gonta-ganti. Karena ada payung yang mengaturnya bahwa pergantian kurikulum misalkan hanya dibatasi misalkan ya 10 tahun sekali atau 15 tahun sekali. Kalau bisa ya. Tapi kayaknya DPR belum ada kesana pembicaraan. Mungkin itu Kang Diki sebagai itu. Baik, terima kasih Pak. Ada ini Pak, pertanyaan lanjutan dari yang kita bahas tadi itu Pak, mengenai kemampuan siswa di Indonesia gitu. Dimana siswa di Indonesia itu ternyata dalam satu penelitian saya temukan bahwa siswa di Indonesia itu tidak bisa mengerjakan soal-soal dari PISA gitu Pak ya, soal-soal dari PISA tentang soal pemecahan masalah Pak dalam kehidupan sehari-hari gitu. Padahal secara kognitif mereka mengetahui gitu teorinya seperti apa gitu. Mereka itu pintar gitu siswa Indonesia itu, tapi pada saat implementasi gitu ya Pak, ternyata siswa Indonesia itu masih kurang lah, jauh di atas negara-negara lain gitu, khususnya kayak Cina mungkin Pak ya, di mana mereka akhirnya bisa membuat mobil atau membuat HP mungkin gitu ya. Itu apakah berpengaruh juga gitu Pak ya dari hasil itu gitu? Mungkin ada Baik, tanggapannya Pak. kalau sebenarnya jangankan mengerjakan soal kompleks, saya guru ya, jadi insya Allah tahu kondisi real. Saya sempat diskusi dengan beberapa guru SMP ya di se-Jawa Barat lah ya. Ternyata di Jawa Barat masih banyak anak-anak SMP belum bisa baca. Jangan berpikir kritis. Masih ada loh. Di SD apalagi. Jadi anak SMP itu membacanya terbata-bata itu. Maksudnya tidak layak, orang sudah berpikirnya memecahkan masalah, critical thinking lah ya. Ini membaca saja tidak bisa, belum bisa ya. Di SD apalagi ya. Ini betul-betul terjadi bahwa di kelas 1, 2, 3 mungkin sampai lulus SD ada saja yang belum bisa baca. Ini menarik tadi ya yang disampaikan oleh Kang Akmal. Sebenarnya di Indonesia itu kalau berbicara literasi illiterate ya, angka buta huruf Indonesia itu sangat luar biasa loh, sampai jadi Indonesia itu lepas dari buta huruf itu lebih dari 97%. Sekarang 99%. Artinya hanya 1% atau 3% saja orang Indonesia yang buta huruf. Di negara yang lain seperti Jepang atau di negara-negara katakanlah di Malaysia atau di Thailand, angka tadi mungkin bisa jadi lebih rendah dari Indonesia loh. Indonesia 97, 99. Di Thailand mungkin cuma 95. Saya lupa lagi, nanti bisa dicek ya di Wikipedia tentang membaca ya, angka buta huruf. Indonesia mungkin lebih tinggi angka melek hurufnya. Tapi
yang menjadi pertanyaan, Indonesia itu bisa baca rata-rata penduduknya, tapi belum bisa memahami bacaan. Bahasa kitanya literasinya rendah. Ini bisa baca tapi tidak memahami konteks teks yang dibaca. Nah, ini terjadi. Makanya tadi kata Kang Akmal belum bisa memecahkan masalah soal visa, ya jelas. Soal sederhana aja tidak bisa. Bacanya aja belum ada yang belum bisa. Ditambah lagi soal visa kan berbahasa Inggris. Bahasa Indonesia saja nggak bisa, apalagi bahasa Inggris. Jadi memang visa itu untuk pengambil kebijakan perlu diperhatikan, tapi ya jangan terlalu jadikan patokan ya, karena alat ukur tadi mungkin banyak dipertanyakan, tapi secara internasional itu diakui. Jadi untuk memecahkan masalah kemampuan kita rendah, iya betul. Nah tadi saya katakan kenapa bisa terjadi. Nah ini tidak hanya murni karena guru ya. Ini yang harus garis bawahi. Pendidikan itu bisa sukses tidak hanya karena faktor kurikulum pemerintah dan negara dan sekolah ya, tapi juga milieu, lingkungan. Saya tanya ke Kang Farhan sama Kang Diki, ada nggak orang tua yang di Indonesia menjadi budaya tidak menemani belajar anaknya setiap hari di kampung, di desa, setiap malam itu ditemenin oleh orang tuanya. Bukan nyuruh saja ya, nah belajar. Bukan nyuruh, tapi menemani. Saya yakin jarang. Termasuk saya juga tidak setiap hari ya, paling pada momen tertentu. Pas midtest, pas ujian ya, atau pas ada tugas. Kalau hari biasa, enggak. Nah di negara-negara maju, peran orang tua luar biasa itu. Kenapa? Karena pendidikan itu ada 3 ya. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada informal ya. Nah kalau pendidikan formal kan di sekolah, yang non formal tuh mungkin di kursus kayak apa ya, PKBM itu kan ada di Indonesia. Tapi kalau pendidikan yang informal seperti keluarga, kalau pendidikan formal ada kurikulumnya kan, ada menterinya kan yang ngurus, ada biayanya kan, ada APBN-nya. Yang non formal juga seperti PKBM, bimbel atau apapun ya, yang paket A, paket B, paket C, ya. Kemudian balai kerja itu kan ada biayanya, ada kurikulumnya. Yang pendidikan informal seperti keluarga masyarakat, ada tidak biayanya? Tidak ada kan? Ada kurikulumnya? Tidak ada. Ada yang menginisiasi, yang menjaga, yang mengontrol? Tidak ada. Nah ini di kita kan tidak ada. Jadi harus apa ya? Harus terlibat semua. Jadi saya menduga kemampuan rendah anak kita itu tidak murni karena apa ya, guru itu ngasih pelajaran kurang bagus. Ini bukan berat pembelaan ya, ini saya guru membela diri sebagai guru. Saya juga memposisikan sebagai orang tua. Kenapa? Karena ternyata kalau guru ngasih tugas, ngasih pelajaran di sekolah, kalau orang tua tidak hadir, sulit sukses. Nggak bisa ya. Jadi orang tua harus hadir dalam proses pendidikan ini. Nah di Indonesia saat ini kayaknya jauh ya. Bahkan bisa dilihat nih oleh Kang Farhan sama Kang Diki berbagai kasus ya yang saat ini hangat ya. Kemarin di Sulawesi kasus Ibu Supiani yang rame ya sampai viral. Bagaimana orang tua bukannya mendukung tapi malah menjadi pihak yang tidak mendukung terhadap proses pendidikan. Kemudian juga kasus yang terbaru kepala sekolah yang dipolisikan oleh orang tua karena melihat kelakuan negatif anak di lingkungan sekolah yang melakukan hal yang tidak terpuji, malah orang tuanya didukung bahkan dibawa ke polisi ya. Ini satu bukti bahwa ternyata pendidikan Indonesia kalau yang hadir hanya pemerintah, yang hadir hanya sekolah, tapi masyarakat, lingkungan tidak peduli, apalagi keluarga akan berat. Nah, ini jadi ada kaitannya nih antara lingkungan keluarga, sekolah, dan pemerintah. Jadi kembali lagi kepada topik tadi, kalau misalkan kemampuan memecahkan masalah, memang perlu banyak hal ya. Oke, dari kurikulum sebenarnya sudah usahakan. Sekarang di sekolah kan kita banyaknya PJBL,
project based learning ya. Biar anak itu dikasih merencanakan, kemudian dibuat project ya kan, buat solusinya. Itu kan salah satu cara untuk berpikir kritis. Atau kalau saya jadi guru suka ngasih soal PBL, problem based learning. Ini ada satu kasus, coba kamu selesaikan dengan multi ya, bukan multi soal itu, tapi multi mungkin ada kejadian yang terjadi. Kenapa harga kelapa bisa mahal? Kenapa harga kelapa bisa mahal? Apa efeknya? Kenapa rumah makan Padang jadi tidak banyak konsumennya? Oh ternyata rendangnya berkurang karena mahal. Atau apa efek dari kebijakan tarif trans pada saat ini yang terjadi di Bogor? Itu kan hal seperti itu kan salah satu cara untuk merangsang agar anak didik kita bisa bisa kritis, bisa tumbuh kritisnya, budaya kritisnya. Selain tadi budaya yang lain, contoh budaya membaca. Nah, ini mungkin Kang Farhan dan Kang Diki diakui budaya membaca kita sangat rendah. Angka buta huruf Indonesia sedikit minus ya, mungkin 1%, 2%, tapi budaya bacanya rendah. Dan ini diperparah dengan literasi yang rendah. Dan ini terjadi bukan hanya di anak SD ya. Saya menemukan Kang Farhan, Kang Diki, level S2, S3 aja masih banyak yang begitu. Jadi ya Indonesia ini ya, Indonesia. Jadi terjadi juga itu kan. Ya bisa nyata kasus-kasus di Indonesia, bagaimana orang pengen gelarnya aja tidak mau berproses, bahwa belajar itu harus ya banyak baca, banyak diskusi, banyak mendengar. Bukan instan ya, tiba-tiba jadi doktor, gitu kan? Tiba-tiba jadi master, gimana caranya? Ini terjadi ya. Jadi saya bilang tadi kompleks. Nah, jadi intinya kalau bagi saya saat ini mendesak sekali dibentuk salah satu di kementerian lah ya, yang tidak hanya sekedar wacana tapi ada satu unit bahkan satu kementerian yang mengurus masalah keluarga. Yang memang sekarang ada ya, tapi juga dikontrol keluarga bisa berjalan. Bukan hanya pendidikan formal ya. Nah itu saling menguatkan loh. Di sekolah literasi akan naik kalau di keluarga juga budaya membacanya ada loh. Orang barat kan budaya membacanya tinggi ya karena orang tuanya juga menyontohkan kan, setiap hari baca itu kan, setiap minggu baca, bapak ibunya juga baca. Kalau di kita, Dek baca, ibunya malah lihat HP, sokan dan sebagainya. Ya nggak mungkin lah ya, tidak harus berbarengan gitu. Jadi bapaknya sama, ibunya sama, sehingga satu keluarga bisa punya budaya baca. Nanti di sekolah pun anak-anaknya menjadi tumbuh kebiasaan membaca. Itu mungkin. Ya, Pak. Berarti kan kalau misalkan tadi kita dengarkan bahwa pendidikan itu sebenarnya ada 3 unsur utama ya Pak yang jadi faktornya gitu. Salah satunya keluarga, sekolah, dan ya pastinya lingkungan gitu yang mempengaruhi gitu kayak kalau kita mendengar tadi gitu. Selanjutnya mungkin Kang Farhan bisa bertanya. Pak Giliran Kang Farhan. Saya tertarik ke pemaparan Pak Yai mengenai tadi pendidikan critical thinking atau pendidikan kritis, pendidikan parenting, serta bagaimana kebijakan publik, kebijakan politik negara yang akhirnya harus berkolaborasi, ini PR besar gitu. Dan dampaknya bahaya juga. Cuman yang paling berbahaya itu hemat saya, sebagaimana Tom Nichols menulis buku yang berjudul The Death of Expertise, matinya kepakaran. Tentunya algoritma kita hari-hari ini sering digemparkan oleh fenomena hoax, diskriminasi, bahkan beberapa orang bisa menjadi rujukan video tanda kutip platform TikTok, menjadi rujukan referensi gitu. Padahal kan itu keliru gitu. Post-truth, tentunya seorang belajar bertahun-tahun, ada levelnya, ada kerangka metodologisnya. Pertanyaan saya adalah menyambung ke pendidikan kritis tadi, bahwa di mana gitu peran pendidikan untuk menjawab fenomena ini dan bagaimana cara mempengaruhi atau
menghegemoni algoritma akhir-akhir ini agar setidaknya dengan pendekatan pendidikan tarafnya berpikirnya naik gitu, Pak Yai. Mohon izin tanggapannya. Baik. Saya kira kalau berbicara algoritma itu domainnya pemerintah ya, selaku pengambil kebijakan. Kalau misalkan peran pendidikan, mungkin konteks pembicaraan kita pendidikan secara umum ya, pendidikan formal terutama, maka pemerintah dalam hal ini memang harus menjaga. Jadi di kita itu, Kang Farhan, kurikulum dilaksanakan, tapi menjaga ruh kurikulum tidak dilaksanakan. Saya ulangi lagi ya, menjaga ruh kurikulum. Apa maksudnya? Contoh kurikulum kurikulum Merdeka itu kan supaya critical thinking anak itu meningkat, ya kan bebas ya, jadi harus meningkat, kritis kan. Nah, kekritisan anak itu kan harus ditumbuhkan, tidak hanya di kelas kan, tapi di lingkungan masyarakatnya, di media sosial dan sebagainya. Nah, pemerintah juga harus menghadirkan suasana ini. Contoh ya, supaya anak-anak kita kondusif belajar, harusnya pemerintah juga intervensi terhadap tayangan-tayangan, kan? Saya juga miris ya ketika di TikTok, kemudian di media sosial. Kok di Indonesia, bisa lihat aja bagaimana konten kreator Indonesia. Bahkan yang konten kreatornya guru malah ya, isinya tidak mendidik gitu. Lihat konten kreator dari Cina gitu kan, itu kok beda ya, saya bilang. Ini malah gurunya begitu ya kan, joget-joget dan sebagainya. Dan pemilik TikTok ya, itu dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 di Cina, harusnya berterima kasih nih kepada warga Indonesia. Kenapa? Karena menjadi pengguna TikTok terbanyak dan teraktif ya, sehingga menambah keuntungan, kekayaan dia. Dan tidak sedikit guru ya dan siswa yang sebagai orang yang menggunakannya. Nah, di kita, pemerintah kadang tidak hadir ya. Jadi dengan alasan kebebasan pers. Kalau kita lihat di Cina ya, di Cina itu kan sampai yang namanya Facebook, di ban ya, dilarang kan, tidak bisa. Kemudian apalagi Instagram, kemudian konten TikTok pun ada pakemnya ya, yang kira-kira itu dia akan ambil. Nah, di kita kan kadang-kadang aneh hal yang kayak gitu dibiarkan. Nah, hal yang berbau sara, jelas baru berbau sara dan politik ya malah sering ya dijaga. Harusnya semua ya. Yang sara juga harus ini, sampai hari ini yang sara masih banyak ya, yang bebas orang berbicara tanpa data, tanpa dalil, menuduh kiri kanan, ini juga harusnya dibatasi ya. Ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers ya dan kebebasan berekspresi, tapi juga kebebasan kita kan dibatasi oleh hak orang lain. Nah, saya teringat ya ketika dulu waktu tahun berapa ya, di negara Afrika, di Ethiopia, ketika ujian nasional terjadi, pemerintah itu sampai meng-off-kan media sosial. Keren. Jadi Facebook, zaman dulu ya, Facebook atau apa ya, mungkin Instagram, sampai tidak bisa diakses. Kenapa? Karena dalam rangka menghadapi ujian nasional siswa. Pertanyaan saya, apakah Indonesia hadir seperti itu pemerintah? Yakin tidak ya? Belum. Tidak pernah. Pernah di-ban begitu karena urusan politik, urusan pendidikan ya. Enggak. Bahkan sudah kita mention ya, tolong ditutup akun ini karena meresahkan orang tua ya, membuat fitnah dan sebagainya, dibiarkan. Mereka sampai begitu loh kehadiran pemerintah itu ya dalam mensukseskan pendidikan. Makanya saya bilang kurikulum berubah tapi ruhnya nggak dijaga, sulit. Nah, ruh kurikulum ini kan diantaranya adalah lingkungan di luarnya, itu orang tua, keluarga, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan kan diantaranya kan lingkungan media sosial, lingkungan virtual yang memang harus dijaga supaya minat belajar anak kita tetap terjaga.
Saya tidak memungkiri ya bahwa media sosial itu untuk pembelajaran berguna, termasuk saya pun memanfaatkan ya. Banyak kok anak-anak seperti anak saya belajar dari TikTok tentang berbagai hal, bahkan kita tidak tahu apa-apa, mereka lebih tahu ya dari YouTube, betul. Tapi yang saya maksud di sini adalah bukan itu ya, tapi hal yang negatif yang bisa membuat mentalitas anak kita terganggu. Pemerintah harus lebih sigap ya, lewat kekuasaannya, lewat kementerian, lewat badan-badan yang menaungi masalah ini. Tidak murni masalah-masalah politik ya dan sara, tapi juga yang kira-kira merusak akhlak, merusak mentalitas anak kita juga pemerintah harus hadir. Itu kan parah. Jadi pendidikan akan hadir terus dalam setiap kesempatan dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Gitu. Adapun pendidikan yang kita maksud di sini pendidikan formal ya, kita sepakati ya, pendidikan itu kan tadi formal, informal dan non formal. Diskusi kita kan kebanyakan pendidikan formal ya, sekolah gitu ya, yang ada kurikulum dan biayanya. Dan kita melupakan di luar itu pendidikan keluarga dan masyarakat yang justru saat ini pendidikan masyarakat lebih memprihatinkan gitu kan. Contoh kecil nih, anak kita sudah rajin belajar di sekolah, pulang sekolah di luar karena banyak tawuran kan, nanti apa manfaatnya belajar di kelas di sekolah, pas keluar langsung tawurannya kan bisa kita lihat saat ini bukan lagi pukul-pukulan ya, tapi saling membunuh. Sudah sangat memprihatinkan bagi yang lainnya. Ini jadi harus seimbang. Jadi kalau mengandalkan guru, saya kira keliru ya. Guru harus aktif, kemudian masyarakat, kemudian juga orang tua, keluarga, itu luar biasa. Terus selain pemerintah sebagai lembaga yang mengatur masalah ini. Itu mungkin Kang Farhan. Terima kasih Pak. Baik, mungkin Diki ada pertanyaan lanjutan. Ya Pak, sebenarnya saya pengen tahu Pak gambaran perbedaan ya pendidikan di Indonesia dan di India gitu, karena Bapak pernah mengenyam pendidikan di sana gitu dulu. Nah, yang saya tahu bahwa masyarakat kita itu sering mengglorifikasi baik gitu masyarakat di India gitu terkait teknologi Pak, terutama gitu, bahwa mereka udah hebat nih bikin brand mobil Tata misalkan yang sudah mendunia gitu. Nah, di situ kan bisa kita lihat bahwa artinya masyarakat kita itu melihat masyarakat India itu maju gitu di bidang teknologi. Apalagi orang-orang India itu banyak juga katanya yang bekerja di Amerika, misalkan di Apple atau semacamnya gitu Pak ya. Nah, apakah itu faktor atau pengaruh dari pendidikan juga gitu? Apa dari sistem kurikulumnya yang tadi gitu? Atau bagaimana Pak kira-kira? Baik, terima kasih. Ini mungkin sebagai pengalaman saja ya, karena saya juga tidak update untuk yang terbaru. Kalau glorifikasi mungkin juga ada dua sisi ya. Kalau versi netizen, apalagi netizen TikTok mungkin beda ya. Karena India dipersepsikan dengan kejorokan, makanan yang jorok, tempat yang jorok, bahkan orang-orang yang kasar. Itu. Dan itu biasanya dijadikan bahan untuk mendapatkan rating para YouTubers dan TikTokers Indonesia. Padahal tadi kalau Kang Akmal kan menanyakan sisi lain. Kalau di dunia akademis justru memang diakui, tapi di masyarakat kita justru mungkin bukan diakui, tapi kurang diakui, disepelekan lah ya. Nah, mengenai glorifikasi tadi betul ya, karena saya merasakan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat situasinya, ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kalau kita lihat angka statistik ya, nah ini menarik sekali. Angka buta huruf Indonesia dengan buta huruf India itu jauh. Di India itu walaupun banyak dokter, banyak profesor, terakhir beberapa waktu yang lalu di Indonesia itu dokter katanya belum sampai 50.000 ya. Tahun berapa cuma 23.000 orang. Mungkin saat ini sudah 50 ribuan lebih ya, 50 ribu. Nah di India itu dokter itu sudah ratusan ribu, bahkan mendekati 1 juta mungkin ya, 1 juta orang. Jauh, jadi berarti kan sudah 20-30 kali lipat dari Indonesia.
jumlah doktornya ya, jumlah masternya apalagi, jumlah S1-nya lebih banyak lagi. Kemudian kalau tadi ada glorifikasi, saya mengatakan betul ya, karena tadi seperti jadi seperti teman-teman saya saja ya, yang kuliah dulu di Mysore University, setelah lulus itu banyak yang keluar, orang Indianya ya, orang Indianya langsung ke Dubai, bahkan ada yang ke Amerika, ada yang ke Timur Tengah untuk bekerja, dan mereka diterima di perusahaan-perusahaan yang menerima alumni India, bukan sekolah di Amerika, tapi alumni India yang bekerja di Amerika atau di Eropa atau di negara-negara Timur Tengah. Artinya jasa mereka diakui. Walaupun kalau melihat dari tadi fenomena tadi, mungkin angka buta hurufnya di sana bisa sampai masih belasan ya. Kita kan yang sudah tidak buta huruf 98-99%. Mereka itu paling di angka 80-an, Kang Akmal. 80 lebih lah. Ya artinya 17% masih buta huruf. Meskipun tadi glorifikasi, banyak sarjana tekniknya, banyak dokternya, dan lain sebagainya. Banyak ya, artinya ada paradoks antara yang pinter banget dengan yang bodoh banget, banyak. Termasuk jadi angka yang dokter itu banyak sekali ya. Ini sudah pengalaman ya, saking mudahnya. Ini prodi dokter tuh di tempat saya dulu ya, saya 2011-2013. Jadi mahasiswa itu yang namanya universitas itu tidak ada anak S1. Anak S1 itu di college, anak S2, S3 di university. Saya misalkan departemen saya, commerce department itu memiliki mahasiswa mungkin sekitar 400, 500. Nah, 200, 300 itu mungkin S3-nya tuh. Sisanya S2, S1 tidak ada. Ini artinya apa? Dari situ kelihatan Pak ya, satu departemen tuh mahasiswa S3-nya sudah banyak. Itu 13 tahun yang lalu ya, sekarang apalagi. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ternyata salah satu rahasianya, satu, biaya pendidikan murah. Nah, saya kaget juga ketika ditanya teman-teman yang kuliah pasca ya, itu banyak teman-teman yang membayar cuman 500.000 per annum itu per year, per 1 tahun. Ada yang cuma 1 juta setahun, yang S2 ya, yang S2 ada yang sampai cuma 300.000 per tahun. Saya tanya ke anak S3, ada yang cuma 1 juta setahun, ada yang 2 juta setahun, tergantung pendapatan orang tua. Jadi sistem UKT ya, uang kuliah tunggal, sebenarnya di Indonesia kan baru ya digunakan. Di negara lain seperti India itu sudah puluhan tahun digunakan. Sudah sejak dulu mereka gunakan dan diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau di saya kan 13 tahun yang lalu sudah ada UKT. Jadi mereka sudah menggunakan sistem UKT tergantung pendapatan orang tua. Kalau di Indonesia kan belum lama ya. Nah dari situ sudah kelihatan, sudah terlihat bahwa akses pendidikan jadi lebih mudah kan? Lebih mudah. Kenapa? Karena biaya. Ada pertanyaan, bukan kan di India itu ada sistem kasta. Betul ya, sistem kasta masih ada. Ini sebagai salah satu trigger, salah satu penghalang dalam pendidikan. Tapi mereka juga punya cara. Di perguruan tinggi, yang saya ketahui ya, saya kurang paham kalau di pendidikan dasar dan menengah, karena tidak banyak berkecimpung. Kalau di pendidikan tinggi itu, penerimaan mahasiswa itu berdasarkan klasifikasi ada. Kalau kita mungkin SNBP, SNBT ya, jalur tulis, jalur tes ada. Mereka juga punya jalur yang namanya misalkan jalur kasta. Jalur kaum minoritas itu ada. Jadi di sana di kampus negeri itu selalu ada agama yang resmi apa pasti ada wakilnya. Teman saya yang muslim di commerce department itu dulu saya itu kira-kira ada 150 orang ya, 140 orang. Setiap kan kelas kami dibagi dua, jadi A section dan B section. Nah, setiap kelas A dan B itu selalu ada